4.000 makam tersusun rapi dan indah di Airfield Pandu, Kota Bandung. Di lokasi inilah ribuan jenazah korban perang hingga berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, ketika teman-teman masuk akan disambut oleh dua monumen. Kayak di sebelah kanan saya ada monumen yang menggunakan di atas itu ada helm militer. Dan di sebelah kiri? Di sebelah kiri saya ini ada namanya Monumen Onbekkendenburger yang artinya pemakaman warga sipil. Di balik makam kehormatan Belanda di Indonesia yang tersusun rapi, ada fakta yang tak terbantahkan, bahwa tidak pernah ada perang yang baik. Selamat datang di Airfield Pandu, makam perang Belanda. Ini dia misalnya meninggal di sini nih, Mas. Istrinya meninggal di Belanda. Itu istrinya pesan kalau saya meninggal, saya mau makamkan di sini. Boleh, tapi tidak ada namanya. Tidak ada namanya. Hanya nama suaminya aja yang di sini. Misalnya anaknya juga meninggal. Anak dari salah satu korban di sini. Dia meninggal. Dia pesan ke anak-anaknya lagi, bahwa kalau saya meninggal, saya mau dimakamkan dengan bapak saya di Indonesia. Satu liang, Pak? Iya, enggak. Satu. Berarti ada yang satu liang di sini, suami istri seperti itu? Ada yang seperti itu, ada. Tapi kebanyakan generasi keduanya ya. Generasi kedua? Bukan generasi pertamanya. Berarti anaknya? Anaknya. Atau cucunya? Iya. Cucunya juga masih harus dilihat lagi. Tapi yang paling ini tuh kemungkinan itu adalah anaknya. Jadi di sini ada beberapa yang sudah satu tanda makam itu ada yang sampai 4, 3 itu dibawa dari Belanda. Tapi dibawa dalam bentuk kremasi ya. Oh, tinggal abu. Tinggal. Belum banyak yang tahu, Wakil Wali Kota Bandung pertama dimakamkan di sini. Di Pandu sini ada mantan Wakil Wali Kota pertama Kota Bandung, Biesevel, Insinyur Biesevel. Bandungnya sendiri sama dengan yang lain apa ini, Pak? Semua Airfield sama. Cuma kita ada punya 4 agama ya, Mas. Ya. Yahudi, Muslim, Buddha, sama Kristen. Beda antara perempuan dan laki-laki. Tapi kalau Muslim sama. Hanya kalau Muslim itu kan dia identik dengan pemakaman umum di Muslim. Ya. Itu sama di sini. Jadi kalau di sini tuh teman-teman bisa lihat, ini tuh ada dokumentasi waktu pembukaan Airfield tahun berapa, Wi? Tahun 47. Jadi di sini ada proses pemakaman kembali. Jadi ada beberapa korban perang dari berbagai kota di Indonesia. Mereka dimakamkan kembali di Airfield Bandung sini, teman-teman. Dan untuk semua nisan-nisannya ini semua tuh dibuat handmade, dicatnya dan lain sebagainya tuh benar-benar dibuat tangan langsung di area workshop daerah sini. Di area sana nih teman-teman bisa lihat. Oh, kita dari depan nih. Kalau yang sini ini untuk Kristen wanita, ini Kristen pria, Ini Muslim, itu Yahudi. Terus juga ada tanda Buddha. nisan yang dimakamkan secara massal seperti itu. Ada Buddha juga. Oh iya, ada Buddha juga. Tapi sini belum ada. Nanti kayak kita bakal jelasin lebih lanjut lagi di area makam. Area makamnya langsung. Jadi ini baru area workshopnya teman-teman. Kami pakai catnya juga berbeda, Mas. Catnya tidak dijual di toko. Ada durasinya untuk dicat lagi, tergantung dari tingkat kerusakannya. Tapi ini jangan lupa ini beton bukan kayu. Oh. Berarti tanam ke bawah juga dong, Pak, kalau gitu? Apa 50 cm ke dalamnya. Ke dalamnya Karena sekitar kalau 50. nancepin kayaknya kurang Ya, kokoh. sekitar 40 sampai 50 cm, Mas. Jadi teman-teman untuk
proses perbaikannya sendiri itu terdiri, kita nggak cetak ulang lagi ternyata untuk di pemakaman ini. Nah, jadi setelah teridentifikasi makam yang batu nisannya itu rusak, cetakannya rusak, maka akan dibawa ke sini untuk dikeruk kembali catnya, lalu nanti akan diplamir dan nanti bakal dicetak lagi dan bakal dicat lagi. Ulang ya. Bakal dicat ulang, bakal menggunakan handmade yang tadi udah kita tunjukin daerah sana. Kayak gitu teman-teman. Ini khusus monumen namanya Chatterstelling. Chatterstelling ini adalah korban yang dari Chatter. Oh, Korban dari Chatter. Di Chatter itu ada Stelling itu bahasa Jepang, Belanda. Stelling itu artinya pertahanan kayak tembok. Kayak benteng kayak begini lah. oh ben. Ya. Jadi mereka berperang dengan Jepang. Pada saat berperang, mereka berdiri di benteng pertahanan itu. Dikiranya mereka itu Jepang mau masuk dari depan di Chatter. Ternyata dia masuk dari belakang, jadi ditembak semua. Dan ini adalah monumennya. Ini adalah monumen. Monumen di sini nama-namanya saat itu korbannya apakah orang Belanda apa ada orang Indonesia juga? Ada orang Indonesia, ada orang Belanda juga. Belanda juga. Rata-rata ini sipil atau tentara apa? Sipil dan militer. Sipil dan militer. Iya. Kalau ini Pak tanda-tanda apa sih Pak yang ada? Ini di kayaknya horoskop, Mbak. Oh, horoskop. Iya. Horoskop. Oh, Ini kayaknya horoskop. Iya. Ini Libra. Iya. Itu ada Virgo. Ini ya bukan hanya horoskop, tapi ada lambang-lambang religi. Kalau yang di Semarang malah ada yang Capricorn, Taurus. Kamu bisa lihat di sini di bawah tiang bendera itu nama-nama kota yang dimana jenazahnya bisa dibilang Makamkan dikuburkan di sini. kembali di sini di Pandu seperti itu. Di sini terdapat 4.000 pemakaman. Dan jika kita lihat layout pemakamannya dari atas, maka kita bisa melihat bentuk pistol yang mengarah langsung ke arah Tangkuban Perahu. Nah, ada cerita menarik juga Wi di balik monumen ini. Jadi waktu dulu itu sekitar tahun 1948-an, ini tuh monumen merupakan para artis-artis Belanda yang kemudian datang ke Indonesia menghibur para tentara Belanda. Seperti itu, Wi. Betul banget, tapi pada saat mereka menghibur dan ingin pulang ke negara asalnya, ada suatu kecelakaan besar yang terjadi di tahun itu, yaitu adalah kecelakaan pesawat di Padalarang. Betul, jadi pesawatnya itu crash di Padalarang. Maka dari itu artis-artis beliau ini dimakamkan di makam Pandu ini dan dibuatlah monumen ini. Jadi di sini adalah monumen Knil yang dibuat untuk menghormati militer-militer Belanda. Mau jenderal, satu-satunya jenderal kan dulu ditugasin Belanda Jenderal Spurs Ada di sini juga nggak, Pak? di Menteng Pulo. Oh, di Menteng Pulo. Tapi dia ditaruh di mana? Bagian paling belakang. Tidak ada istimewanya. Di sini ada komandan Knil, dia juga taruh di belakang. Tidak terus, oh karena dia presiden, dia ini, jadi grup jenderal bintang 4 aja di depan. Nggak ada cerita. Tanda khusus pun nggak ada. Nggak ada. Sama diperlakukan, mau dia prajurit, mau dia sipil, sama. Nggak ada perbedaan. Kan dia korban perang. Jadi perang itu tidak baik ya Pak ya?